Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prastiawan dari kelas 11 IPS 3. Ingin mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Ayu Stianerum, tentang resensi film. Yang pertama adalah identitas film. Film yang saya ambil berjudul 5 cm, sutradaranya adalah Rizal Mantolovi, produsernya adalah Sunil Soraya, penulis skenarionya adalah Doni Dirgantoro, rumah produksinya adalah Soraya Entertainment Films, bergenre drama, durasi tayang 126 menit, pertama kali tayang pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Pemerannya adalah Ferdi Nuril sebagai Genta, Herjunot Ali sebagai Jafran, Denny Sumargo sebagai Arial, Igor Saikoji sebagai Ian, Realinsa sebagai Diani, dan Pevita Pearce sebagai Dinda. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang telah menjalin persahabatan selama lebih dari 10 tahun dan tak pernah melewatkan satu akhir pekan pun untuk berkumpul bersama. Arial adalah pria bertubuh atletis yang disukai banyak wanita, namun ia selalu menyikapinya dengan dingin. Kemudian ada Dinda adalah adik dari Arial. Kemudian Jafran ini menyukai adik dari Arial, yaitu Dinda. Kemudian ada Riani adalah wanita yang sangat aneh. Ia selalu meminta kuah dari mie makanan teman-temannya. Kemudian ada Ian adalah pria bertubuh gempal yang satu-satunya belum menyelesaikan skripsinya. Kemudian yang terakhir adalah Genta adalah pemuda yang pekerja keras. Ia percaya bahwa semua mimpinya bisa terwujud apabila ia mau bekerja keras. Ini semua terjadi pada saat mereka semua berkumpul di rumah Arial. Genta pada saat itu mempunyai usulan atau gagasan bahwa mereka tidak akan berkomunikasi atau bertemu sama sekali selama 3 bulan, dan Genta akan memberikan kejutan kepada mereka tepat pada saat nanti mereka tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Akhirnya teman-temannya pun menyetujui untuk tidak bertemu selama 3 bulan. Dan Genta memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka harus berolahraga minimal seminggu sekali dan menyelesaikan mimpinya atau menggapai mimpinya serta mencari mimpi yang baru. Akhirnya setelah selang waktu 3 bulan itu mereka tidak berkomunikasi. Mereka pun berkumpul kembali di stasiun Pasar Senen pada tanggal 15 Agustus 2012 sesuai dengan apa yang telah Genta janjikan. Kemudian setelah berkumpul, mereka pun tidak lagi penasaran dan Genta memberikan jawaban bahwa mereka akan pergi ke puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu puncak Gunung Mahameru. Keindahan alam yang sangat menakjubkan dan tidak ada duanya di dunia ini, yaitu sangat indah yang telah Allah ciptakan. Kemudian mereka pun telah menyediakan barang-barang yang akan digunakan dan mereka pun menuju ke puncak Mahameru. Setelah melakukan pendakian, mereka sampai kepada kaki Gunung Mahameru. Akhirnya mereka pun beristirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah beristirahat, tepatnya pada pukul jam 2 pagi, mereka melanjutkan perjalanannya itu. Kondisi pada saat itu di Mahameru sangat dingin, dan salah satu di antara mereka yaitu Jafran merasa kedinginan, dan ia putus asa, ia tidak ingin melanjutkan perjalanannya ke atas lagi. Akhirnya teman-temannya menyemangati dan memberi motivasi kepada Jafran agar ia melanjutkan perjalanannya, bahwa semua bisa dicapai apabila kita mau berusaha. Akhirnya Jafran pun termotivasi dan ia melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah melakukan perjalanan, mereka pun sampai kepada Bukit Cinta, yaitu di mana apabila mereka menyebutkan nama pasangannya, mereka akan menaiki pelaminan. Dengan syarat mereka tidak boleh menengok ke bawah. Kemudian setelah melalui berbagai terjalan mendaki gunung yang sangat sulit, mereka pun memasuki puncak di Gunung Mahameru, yaitu menaiki leher Mahameru. Di situ terjadi banyak kejadian seperti mereka terkena batu-batuan yang sangat besar. Nah, di situ itu terkena Ian terkena batuan sehingga membuat ia pingsan. Akhirnya serontak Jafran memukul dada Ian agar ia bisa kembali bangkit dari pingsannya. Kemudian setelah tidak bangun-bangun, Ian disangka meninggal. Akhirnya Jafran pun berteriak. Akhirnya Ian pun tersadar serontak dan langsung memeluk Jafran. Akhirnya setelah itu, selain Ian ada Dinda yang terkena batuan sehingga membuat telinganya tidak bisa mendengar selama beberapa menit hingga berdarah. Setelah itu akhirnya Dinda pun bisa mendengar kembali. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya mereka pun mencapai puncak Mahameru pada tanggal 17 Agustus. Mereka melihat terbitnya matahari di atas puncak Mahameru. Akhirnya mereka pun menancapkan bendera merah putih tepat pada tanggal 17 Agustus. Mereka pun berdoa dan mengucapkan bahwa alam Indonesia ini sangat indah, tidak ada di dunianya. Keunggulan dari film ini tidak hanya menceritakan tentang percintaan, tetapi bukan juga persahabatan,
serta pendakian saja. Film ini menceritakan tentang rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air, cinta kepada alam yang telah ada di Indonesia. Selain itu, pendakian-pendakian yang sulit ini mereka lewati, mereka perjuangan itu sangat besar karena mencapai puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa ini tidak sulit. Tidak sulit, maksudnya sangat sulit. Terus yang kedua itu kelemahannya. Kelemahan banyak adegan pendakian yang dipotong. Selain itu banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Seperti reruntuhan yang jatuh dari atas gunung itu sebenarnya tidak ada. Kemudian saya yang sangat suka dari film itu tuh banyak memotivasi para anak muda, kaum muda untuk mencapai mimpinya. Semua bisa terwujud, tidak ada yang mustahil. Semua bisa diwujudkan apabila mereka mau berusaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.